Para sahabat sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan apa yang kita inginkan itu berarti kebaikan, karena tidak begitu aturan Allah. Bukan semua yang kita inginkan dan kita dapatkan itulah kebaikan. Tidak seperti itu, karena kebaikan itu adalah ketetapan di sisi Allah. Bisa jadi di dalam perkara yang kita suka di dalamnya ada kebaikan, tapi bisa jadi juga dalam perkara yang kita tidak suka di dalamnya ada kebaikan. Tidak serta-merta kalau ada sesuatu yang kita senang itu datang berarti Allah suka dengan kita. Dan tidak serta-merta juga kalau apa yang kita sangat inginkan kemudian hilang dari kehidupan kita, kemudian kita bilang Allah tidak suka dengan saya. Itu juga bukan para sahabat sekalian. Karena kesukaan dan ketidaksukaan Allah tidak berbanding lurus dengan pemberiannya dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau apa yang kita inginkan semua Allah berikan, berarti Allah suka dengan kita. Bukan berarti juga kalau apa yang kita usahakan tidak pernah kita dapatkan, berarti Allah tidak suka dengan kita. Ini harus kita pahami para sahabat sekalian. Sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tetap di dalam amal agama. Kalau kita kehilangan sesuatu dari apa yang kita inginkan, kita juga tetap di atas amal agama. Karena kita yakin sebagaimana perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, saya ini tidak pernah peduli. Saya tidak pernah peduli apakah hari ini yang saya inginkan saya dapatkan atau yang saya tidak suka menimpa saya. Saya tidak pernah pedulikan itu. Karena kata Umar, saya tidak pernah tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebaikan untuk saya. Apakah kalau saya jadi orang kaya ini baik untuk saya dan akan membuat saya bahagia di dunia dan akhirat? Saya tidak tahu. Apakah kalau saya jadi miskin ini baik bagi saya sehingga saya ini akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat? Saya juga tidak tahu dan itu tidak penting. Saya jadi orang kaya kah? Saya jadi orang miskin kah? Itu tidak penting. Yang penting ketika kaya saya ada dalam ketaatan, dan ketika saya miskin saya ada dalam ketaatan, maka saya akan dibahagiakan oleh Allah. Begitulah prinsipnya orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kebahagiaan itu dia tidak ukur dari nilai materi dari pemberian Allah, tapi kebahagiaan itu diukur dari seberapa besar dia di atas perintah Allah. Makin dia dapat dirinya ini ada di atas batasan-batasan Allah, dan makin dia dapatkan dirinya di atas petunjuk Allah, maka makin bahagia hatinya. Begitu juga sebaliknya di dalam kehidupan dunia ini. Makin jauh dia dari petunjuk Allah, makin jauh dia dari batasan-batasan aturan Allah, makin gelisah hatinya. Inilah orang beriman, karena kehidupan di dunia ini berubah-ubah dan tidak bisa dijadikan patokan. Sebagaimana sering kita mendengar perkataan orang-orang, bahagianya itu si fulan, banyak uangnya. Di Jakarta sahabat sekalian, banyak orang yang banyak uangnya, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak orang yang bisa beli tempat tidur mahal-mahal, tapi untuk tidur dia harus bayar obat mahal juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaitkan kebahagiaan itu dengan pemberiannya, tidak, tetapi Allah mengaitkan kebahagiaan itu dengan perintahnya. Maka yang harus kita usahakan bagaimana wujudkan perintah Allah. Tapi orang Islam hari ini aneh, dia tinggalkan perintah Allah untuk pemberian Allah. Untuk istrinya kah, yang notabene-nya adalah pemberian Allah. Untuk pekerjaannya kah, yang juga pemberian Allah. Untuk kesenangannya kah, hobinya kah, dan untuk kendaraannya, rumahnya, yang semua itu adalah pemberian Allah. Dia telah jadikan alasan untuk tinggalkan perintah Allah. Ini sering berlaku dalam kehidupan manusia. Kenapa para sahabat sekalian? Kembali dengan pembicaraan awal. Karena manusia belum buat pengorbanan untuk perintah Allah. Tapi untuk pemberian Allah, dia biasa berkorban. Bahkan dia lalui kesusahan untuk mendapatkan pemberian Allah itu. Tapi kalau untuk perintahnya Allah, dia ajak berkorban sedikit saja dia tidak mau. Makanya dia tidak merasa nikmat ketika melaksanakan perintah, justru merasakan dan menjadikan pemberian sebagai usur untuk meninggalkan perintah Allah. Begitu juga para sahabat sekalian, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita jangan sampai terkesan dengan pemberian Allah, yaitu virus corona. Tapi kita harus taat apa perintah Allah ketika adanya virus ini melalui perkataan Rasulullah SAW. Maka pemerintah sebagai representasi aturan di dunia ini, sebagai ulil amri, telah mengeluarkan himbauan terkait protokol kesehatan. Maka mari kita taati, sehingga asbab taat inilah
dengan amal, usaha dan korban yang kita lakukan, yaitu ikhtiar memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah kita dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat taat dalam diri kita. Damai selalu untuk Makassar, insyaallah.